Bang, itu makanan saya. Iya mbak. Ih, malam-malam gini ketemu sama cowok. Pasti itu cewek nggak bener. Hayo, lagi ngapain? Kepo sama orang baru ya? Dia Sari namanya, dia janda bu. Tadi sore saya udah kenalan sama dia. Kayaknya dia janda gak bener deh bu. Masa iya kalau cewek bener? Malam-malam masih ngobrol sama laki-laki. Cewek macam apaan dia kalau bukan cewek gak bener? Bener juga ya bu, sudah janda, terima tamu laki malam-malam. Gak bisa dibiarin ini mah, merusak lingkungan kita aja ini. Akhirnya selesai juga beres-beres rumahnya. Heran deh sama rumah, tiap hari dibersihin tapi tetap aja berantakan terus. Segini saya bersihin tiap hari, apalagi kalau nggak saya bersihin, udah kayak kapal pecah kali ini rumah. Nah sekarang rumah udah rapi deh. Bu, bapak mau berangkat kerja dulu ya bu? Iya pak. Oh iya pak, nanti sore jangan lupa ya pesanan ibu. Beliin martabak telur kesukaan ibu itu ya pak. Telurnya pakai yang 4 telur, telur bebek, jangan telur ayam pokoknya. Iya bu, bapak tahu kok. Nanti pulang kerja bapak beliin. Ya udah, bapak berangkat dulu ya bu. Hati-hati ya pak. Nah si bapak udah pergi sekarang. Kita lanjut santai-santai di depan rumah deh. Ada gosip baru nih yang harus aku sampaikan ke ibu-ibu. Hehehe. Oh iya, sebelum aku santai-santai, aku bikin teh dulu deh. Kayaknya enak nyantai sambil minum teh. Kue-kue lebaran juga masih ada. Iya bener, aku buat teh manisnya dulu. Waduh, rajin banget Bu Kokom. Pagi-pagi udah beresin depan aja. Bu Eti, wih enak banget nih, pagi-pagi udah santai sambil minum teh manis. Iya dong Bu, soalnya tadi saya beres-beresnya pagi-pagi banget. Jadi jam segini udah selesai deh. Oh iya Bu, Ibu tahu nggak? Bu Juju yang tinggal di ujung jalan gang sana punya toko warung sembako itu. Iya tahu. Kenapa emangnya? Ini mah saya denger-denger aja sih. Katanya mah dia itu usahanya selain punya toko sembako, dia juga dagangin uang Bu. Dagangin uang gimana Bu? Maksud ibu rentenir gitu Bu? Iya bener Bu, secara dia kan janda. Uang dari mana dia bisa punya toko sembako sebesar itu? Iya bener juga Bu. Saya kaget loh dengernya Bu, gak nyangka aja. Kelihatannya kan Bu Juju itu alim. Nggak taunya rentenir. Zaman sekarang mah Bu, penampilan gak ngejamin. Orang yang kelihatannya baik itu gak selamanya beneran baik Bu. Saya juga gak percaya tadinya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi bener juga sih. Iya ya Bu. Ya udah Bu, kita lanjut nanti lagi deh ngobrolnya ya. Saya mau lihat nasi dulu di belakang. Soalnya lagi masak Bu. Nanti hangus lagi. Oh ya sudah Bu, saya juga mau masuk nih Bu. Mau lihat gosip terbaru di TV. Yang lagi rame itu loh, berita suami artis yang korupsi soalnya Bu. Saya permisi dulu ya. Bu Eti, kalau urusan gosip paling nomor 1 dia. Selesai lihat nasi, aku ke warung dulu deh. Mau beli sabun mandi soalnya. Bu Juju, saya mau beli sabun cuci piringnya ya 1. Yang besar, sama sabun mandinya 3 ya Bu. Iya sebentar ya Bu Kokom, saya ambil dulu sabunnya. Sekarang aku coba buktiin deh, apa kata Bu Eti tadi bener gak ya? Kalau Bu Juju itu rentenir. Ini Bu pesenannya tadi. Jadi berapa Bu semuanya? Semuanya jadi 32.000 ya. Makasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Oh iya Bu, saya mau tanya sama Ibu, boleh nggak Bu? Ya boleh dong Bu, masa nanya aja gak boleh sih? Ibu ini gimana? Emangnya bener ya Bu? Ibu suka pinjemin uang berbunga gitu? Ya Allah Bu, kata siapa? Amit-amit deh Bu, saya usaha kayak gitu. Bisa-bisa marah anak saya yang kerja di luar negeri dengernya Bu. Saya usaha toko kayak gini aja, anak saya ngelarang Bu. Oh, jadi Ibu Juju buka toko sembako ini dari anak Ibu ya yang kerja di luar negeri Bu? Ya iya tuh Bu, kalau bukan dari anak saya dari mana lagi uangnya? Iya bener ya Bu. Berarti omongan Bu Eti itu salah nih. Bener-bener ya Bu Eti itu ngebohongin saya. Sampai malu saya jadinya sama Bu Juju. Ya udah Bu, kalau gitu maafin saya ya Bu kalau saya salah.
Iya gak apa-apa kok Bu. Ya namanya omongan orang emang pasti kayak gitu. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya permisi dulu ya. Siapa ya itu? Kayaknya orang pindahan gitu deh. Coba aku samperin ah. Bang, nanti barang-barangnya minta tolong masukin ke dalam semuanya ya Bang. Iya Bu, siap. Wah, ada tetangga baru nih. Iya Bu, saya baru hari ini pindah. Salam kenal ya Bu, saya Sari. Iya Mbak, panggil aja saya Bu Eti. Mudah-mudahan Mbak Sari betah ya di sini Mbak. Tapi Mbak Sari harus hati-hati sama ibu yang rumah tengah ini Mbak. Dia suka pinjem uang tapi nggak mau bayar soalnya. Saya sering banget pinjemin dia uang tapi gak dibalik-balikin sama dia. Ya saya sih gak apa-apa, saya ikhlasin aja tuh uang. Oh gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu Eti, udah ngingetin saya. Ya udah Bu, ayo mampir dulu Bu. Besok-besok aja Mbak, takut Mbaknya lagi repot. Oh iya Mbak, suaminya kemana? Kok sendirian sih pindahannya? Saya janda Bu, suami saya sudah lama meninggal. Oh, pantesan aja. Ya udah, kita lanjut lagi nanti ya Mbak Sari. Ingat ya Mbak pesan saya, hati-hati sama ibu yang rumahnya di tengah ini. Iya Bu, terima kasih ya. Bu, sudah selesai semua barang-barangnya ditaruh Bu. Ini Bang uangnya. Makasih banyak ya atas bantuannya Bang. Sama-sama Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Sekarang waktunya kita beres-beres di dalam deh. Ada tetangga baru, janda lagi. Enak nih buat bahan gibah sama Bu Kokom. Ternyata bermanfaat juga ya gosip dan gibah. Wawasan saya jadi bertambah. Gak sia-sia kan kepo-kepoin orang. Jadi ada kegiatan nih saya. Hehehe, harus saya kembangin lagi nih bakat gibah sama julid saya. Bu, Bapak pulang nih. Bapak bawa pesanan Ibu. Wah, suamiku yang ganteng udah pulang. Pak, tahu nggak? Di rumah yang ujung itu sekarang sudah ada yang nempatin Pak. Janda Pak. Kayaknya dia simpenan om-om gitu deh. Bisa rusak nih Pak lingkungan kita. Ibu, mulai deh julidnya kumat lagi. Nggak boleh gitu Bu, dosa tahu. Udah ah, Bapak nggak mau ikut-ikutan dosa. Bapak cuma mau ingetin ke Ibu ya, Ibu nggak boleh nilai orang kalau belum tahu jelasnya ya Bu. Itu fitnah namanya Bu. Ih, Bapak ini ya. Si Bapak kalau diajak ngobrol juga bikin kesal aja. Susah emang kalau suami nggak ngerti kesenangan istrinya mah. Saya nggak sabar mau cepet-cepet gibahin si Sari itu ke Bu Kokom. Bang, itu makanan saya. Iya Mbak. Ih, malam-malam gini ketemu sama cowok. Pasti itu cewek nggak bener. Hayo, lagi ngapain? Kepo sama orang baru ya? Dia Sari namanya, dia janda Bu. Tadi sore saya udah kenalan sama dia. Kayaknya dia janda gak bener deh Bu. Masa iya kalau cewek bener malam-malam masih ngobrol sama laki-laki? Cewek macam apaan dia kalau bukan cewek gak bener? Bener juga ya Bu, sudah janda terima tamu laki malam-malam. Gak bisa dibiarin ini mah, merusak lingkungan kita aja ini. Jadi berapa Bang orderan makanan saya? Semuanya jadi 120.000 Mbak totalnya. Ini Bang uangnya. Oh, sebentar ya Mbak, kembaliannya saya ambil dulu. Udah Bang, gak usah dikembalikan ya Bang. Ambil aja kembaliannya buat Abang. Duh, yang bener Mbak, makasih banyak ya Mbak. Ini sangat bermanfaat buat saya. Kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya Mbak sekali lagi. Iya Bang, sama-sama ya Bang. Udah Bu, sabar, biarin aja dulu. Selagi kita belum bergokin dia bawa laki-laki masuk, ya kita biarin aja. Ya udah ah, kita masuk yuk Bu. Iya bener juga Bu. Nanti aja kalau emang kebukti kalau dia benar-benar bawa masuk laki-laki ke rumah. Ya udah ayo Bu, kita masuk. Bang, sayur sopnya ada nggak Bang? Waduh, kayaknya habis Bu Kokom. Sayur yang lain aja deh. Enggak ah, nggak mau Bang. Bang, sambelannya masih ada nggak Bang? Kalau masih ada, saya mau dong Bang, 10.000 aja. Mbak, penghuni rumah yang di ujung itu ya? Mbak, kenalin saya Kokom Mbak, yang isi di rumah tengah itu. Iya Bu, saya Sari. Bu, mampir ke rumah saya Bu, main yuk. Iya deh boleh Mbak, biar akrab ya kita. Ini Mbak sambelannya. Makasih ya Bang. Yaudah yuk Bu, kalau mau main ke rumah. Iya Mbak.
Silakan Bu Kokom diminum dulu. Iya Mbak. Wah, si Mbak ini bisa ya nata rumahnya walaupun tinggal sendiri. Loh, Ibu kok tahu saya tinggal sendiri di sini, Bu? Bu Eti bilang ke saya, Bu. Saya juga taunya Mbak Sari ini janda dari Bu Eti. Maaf nih Mbak sebelumnya. Nanti beritanya sampai ke Pak RT. Saya mau pastiin dulu nih, bener-bener ke Mbaknya. Tadi malam saya sama Bu Eti lihat Mbak sama laki-laki. Apa benar Mbak suka bawa laki-laki, Mbak? Ya ampun Bu, saya nggak sehina itu Bu, walaupun saya janda juga. Semalam itu cuma tukang ojol, bukan siapa-siapa. Saya nggak nyangka kalau Bu Eti ini benar-benar tega fitnah saya. Asal Ibu Kokom tahu ya, Bu Eti juga ngomong ke saya kalau Bu Kokom itu suka ngutang ke orang, nggak pernah bayar. Apa Mbak? Bener Mbak, Bu Eti ngomong gitu ke Mbak. Buat apa saya bohong Bu? Emang bener-bener ya Bu Eti itu? Saya kira dia nggak berani ngusik hidup saya. Nggak taunya berani dia ngusik hidup saya. Emang bener-bener tuh orang. Iya bener-bener tuh Bu Eti, nggak bisa dibiarin. Kalau orang tukang sebar gosip gitu Bu, ditambah lagi tukang fitnah kayak gitu. Ayo kita samperin aja Bu, sebelum julidnya mempengaruhi orang lain Bu. Iya bener, ayo Mbak. Bikin berita julid apa lagi ya buat tetangga baruku itu? Hehehe. Aduh, dada aku kok sakit gini ya? Tolong, Bapak, Pak, dada ibu sakit, Pak. Tolongin ibu, Pak. Ya ampun Ibu, kenapa Bu? Bangun Bu, Bu bangun. Bu, ayo kita ke rumah sakit sekarang Bu. Aduh, Pak, sakit Pak dada ibu. Tolong, sakit Pak. Ibu kenapa sih Bu? Bu. Halo, rumah sakit, saya minta tolong kirim ambulans ke komplek perumahan Sipira ya Pak. Blok A1 nomor 1, segera Pak. Baik Pak, saya akan meluncur segera ke sana sekarang. Pak, tolong bawa istri saya segera ke rumah sakit Pak. Nanti saya nyusul, saya mau siapin barang-barang dulu. Baik Pak. Bu Eti, keluar kamu Bu. Ibu ngomong apa sama Mbak Sari tentang saya? Iya Bu Eti, ngomong apa kamu sama Bu Kokom tentang saya juga? Loh, ini ada apa ya ibu-ibu? Istri saya masuk ke rumah sakit barusan. Dia lagi diantar sama ambulans. Rasain tuh akibat julid ke tetangga. Gitu tuh. Pak, tolong ajarin istrinya ya, jangan suka sebar-sebar berita bohong dan julid sama tetangganya ya Pak. Ya Allah Ibu, ternyata Ibu belum berubah ya. Bapak kira Ibu biasa julid sendirian di rumah, nggak bakal sampai ke orang-orang. Ini ternyata benar sampai ke orang dan tetangga kita lagi Bu. Ibu-ibu maafin saya ya. Maafin istri saya atas kelakuannya yang buruk. Enggak, sampai kapanpun saya nggak akan maafin Bu Eti. Saya nggak nyangka segitunya ya Bu Eti sama saya. Padahal saya sudah baik sama dia, tapi dia malah julitin saya juga. Bu, bangun Bu. Ibu sakit apa sih? Apa ini adalah karma buat Ibu? Karena sumpahan para tetangga yang udah Ibu julitin, ya sudah Ibu fitnah dengan gosip-gosip yang tidak benar dari Ibu. Makanya itu kenapa Bapak bawa sama Ibu. Takutnya yang kayak gini kejadian ke Ibu. Dokter, suster, tolong istri saya. Dokter, suster, cepat. Kenapa Pak ini Bu Yeti? Saya nggak tahu, tolongin istri saya, sus. Iya Pak, baik Pak. Sus, ayo kita bawa ke ruang ICU ya Bu Yeti ini. Kayaknya keadaan Bu Yeti ngedrop parah. Kamu sudah hubungi dokter yang standby belum? Kayaknya dokter semua lagi off sus. Tapi kita bawa langsung aja yuk ke ruang ICU sus. Syukur-syukur ada dokter yang ready di sana buat nolongin Bu Yeti ini. Ayo cepet sus, keadaan Bu Yeti kritis ini. Eti, waktumu sudah tiba. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu selama di dunia ini, Eti. Enggak, saya enggak mau mati. Tolong, Pak, tolongin ibu, Pak. Waktunya kamu mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Tidak. Maaf, Bapak suaminya Bu Eti ya? Iya Pak, betul. Saya suaminya. Gimana keadaan istri saya, dokter? Istri saya sakit apa, dokter? Kok tadi istri saya kejang-kejang begitu, dok? Tolongin istri saya ya, dok. Mohon maaf Pak,
Ibu Eti mengalami serangan jantung, Pak. Saya dan tim dokter yang lain sudah semaksimal mungkin, Pak, untuk menolong Bu Eti. Tapi takdir berkata lain, Pak. Bu Eti sudah meninggal dunia, Pak. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin. Dokter bohong kan sama saya. Istri saya nggak mungkin meninggal, Dok. Istri saya masih sehat, Dok. Kemarin dia masih makan martabak telur yang saya bawa, Dok. Dokter bohong sama saya kan? Dokter bohong ya? Saya turut berbelasungkawa, Pak, atas kepergian Bu Eti. Enggak mungkin, Ibu. Jangan tinggalin Bapak, Bu. Jangan tinggalin Bapak. Yang tabah ya, Pak. Bu Yeti ini sudah menderita penyakit jantung itu ternyata sudah lama, Pak. Ternyata Bu Yeti nggak pernah periksa ya, Pak, ke dokter tentang kesehatannya. Nggak pernah sama sekali, Dok. Dia pikir dia itu sehat-sehat aja, Dok. Makanya dia nggak pernah periksa tentang kesehatannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ibu Eti binti Mamat dikarenakan sakit. Jenazah sudah tiba di rumah duka dan akan segera dimakamkan hari ini juga di TPU Sipira. Demikian berita duka ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jenazahnya sudah datang, tapi lubang kuburnya belum kegali-gali ini, Ustadz men. Gimana ini, Ustadz men? Astagfirullahaladzim, kenapa bisa gini ya? Apa yang sebenarnya terjadi sama almarhumah Bu Eti semasa hidupnya sampai bumi pun enggan menerima almarhumah? Maaf, Pak, apa yang sebenarnya terjadi sama almarhumah Bu Eti ini, Pak? Istri saya melukain perasaan 3 orang tetangga saya, Ustadz men. Istri saya menyebarkan berita bohong, julid terhadap mereka. Bahkan sampai sekarang pun 2 orang tetangga saya itu tidak datang dan tidak mau memaafkan kesalahan istri saya, Ustadz men. Saya merasa gagal dalam mendidik istri saya, Ustadz men. Astagfirullahaladzim, sungguh nyata hukum Allah itu. Buat bapak-bapak, ayo kita sama-sama mendoakan jasad Bu Eti agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya ya, dan minta diberi kemudahan dalam melakukan proses pemakamannya. Nah sekarang ayo mulai ngegalinya lagi ya bapak-bapak. Alhamdulillah Ustadz men, akhirnya liang lahatnya jadi juga. Capek juga dari tadi kita sudah 3 kali pindah tempat, tapi lubang kuburnya sangat susah digali. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa kali pindah tempat bisa juga. Kalau gitu saya dan atas nama warga izin pamit ya, Pak. Semoga Bapak diberi ketabahan dan keikhlasan ya. Amin Ustadz men. Buat para warga saya ucapkan terima kasih atas bantuannya ya. Semoga amal ibadah Bapak yang ikhlas menolong istri saya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Amin Pak. Kalau gitu kami pamit ya. Bu, yang tenang ya Bu di alam sana. Semoga amal kebaikan Ibu diterima di sisi Allah. Maafin Bapak, Bu, kalau Bapak gagal. Bapak udah jadi suami yang buruk dan tidak bisa mendidik Ibu. Astagfirullah ya Allah. Sungguh dahsyat teguran dan kuasa-Mu ini. Ampunilah atas semua dosa-dosa istriku ya Allah.